negara tetangga kita jangan dianggap remeh, ini bisa berbahaya pada kita, Pak. Ini skenario, Pak. Bayangkan, ini sudah mulai disetting, diskenariokan, Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia semua tadi itu, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera dan NTT. Pulau apa ini, Pak? Sulawesi itu nanti ISIS, Pak. Kemudian ini yang paling kaya raya ini. Ini punyanya Amerika, Pak. Ini bayangkan, Pak. Kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Makanya Panglima TNI, Pak, paling getol sekali. Beliau menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat, Pak, seperti sekarang ini, mudah dihasut, diprovokasi, diadu domba, mereka akan mudah sekali, Pak, membagi-bagi kekayaan bangsa kita ini. Nah, ini sudah ada desain dari luar. Yang jelas biar Bapak semua mengetahui. Ini mungkin orang nggak percaya, ya silakan nggak percaya nggak apa-apa. Tapi ini sudah melalui berbagai data, fakta, informasi yang akurat. Transaksi jual aset negara, Jenderal TNI, gawat, IKN dibooking Cina. Skenario negara asing bagi-bagi kekayaan alam Indonesia dan pulau-pulau di Indonesia. Skema menghancurkan NKRI. Tulis Open Mind dalam unggahan akun TikToknya. Berikut adalah beberapa komentar dari warganet. Paingan Masya Allah, ayah bersatu bangsa Indonesia, ujar Asep. Mohon simak sampai selesai agar tidak gagal paham, ujar Support. Astagfirullahaladzim, tinggal rakyatlah berpikir, ujar Rahma. Kalau benar TNI harus bergerak, tumpas pengacaunya, Timor jelas dari dulu masalah, ujar Ketut Seno. Daerahku Maluku Utara tambang nikel dikuasai Cina, tambang emas dikuasai Amerika dan Australia secara bergantian, ujar Alpami. Ini negeri kenapa sih sejak dipimpin si itu jadi kacau negeri ini, ujar Arif. Oh, tunggu dulu, langkai mayat kami, ujar Suaib. Bukalah hati dan bukalah mata yang lebar agar kita semua sadar maksud dan tujuan WNA ke NKRI itu apa, ujar Ipan. Kalau emang ini terjadi, awalnya kesalahannya dari mana, ujar Sapri. Ini semua kesalahan pemimpin kita lah, jangan salahin orang asing. Kita orang Indonesia harus pilihlah pemimpin yang benar, jangan cuma pilih orang Jawa doang, ujar Anthony Cho. Inilah kesalahan rakyat NKRI yang salah memilih kepemimpinan negara. Kalau memang terjadi, apa boleh buat? Karena NKRI pemimpinnya banyak hutang, di negara lain termasuk menteri banyak korupsinya, ujar Insaflah. Itu tetap terjadi dan akan jadi. Kenapa? Karena yang merdeka itu hanya Pulau Jawa, Papua, Sulawesi, Kalimantan. Masih belum merdeka, buktinya semua bahan pokok masih mahal, ujar Nahda. Berita-berita hoax yang isinya hanya ingin memecah belah persatuan. Sebagai rakyat yang bijak, janganlah mudah terprovokasi dengan hal-hal yang demikian, ujar Ardi. Siap-siap perang bangkit Indonesiaku, ujar Dena. Itu kan tugasmu menjaga NKRI, bukan di open di medsos. Malu kau bikin hoax juga, ujar Ralingga. Tapi sayang penguasanya masih mikirin 3 periode buat isi perutnya para kroninya, ujar user. Ngawur ini mah penyebar hoax. Oh, pantesan suka ada yang bilang Indonesia akan hilang. Itu begini ya kronologinya. Masuk akal yang jadi heran. Kenapa itu yang pada pinter nggak ada rasa berperi kebangsaan, ujar user. Bagi-bagi kekayaan Indonesia, Pak. Enak mensah. Silah langkahi dulu mayat kudabung, ujar Edi Suwiknyo. Mereka sudah tahu cara menghancurkan NKRI. Siap-siap ya kaum muda, ujar Putra. Ini apa intinya sih nggak paham, ujar Murph. Mari kita bersatu, ini kalau dibiarkan ngeri, saudara-saudara jaga baik-baik pulau saudara masing-masing, ujar Gelagah Wangi. Anda aparat kok malah provokasi nggak jelas, tolong PM diperiksa nih orang, ujar Panas Sejati.
Demi Allah, kalian orang yang berkuasa, kalian akan bertanggung jawab atas semua yang kalian lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ujar Rosnaini. Hanya terjadi di rezim Jokowi, ujar Zulkifli. Itu pemerintah yang harus tegas, ujar Darsum. Malasnya debat paling 2024, siapa presiden barunya? Tanya Dudung saja. Menurut saya, hancurnya Indonesia yang sangat berpengaruh adalah dijualnya tanah ke negara asing, Cina dan lain-lain. Banyak sekarang tanah di Indonesia sudah dimiliki oleh orang asing. Apakah yang punya tanah tidak punya masa depan sehingga dijual keluar? Ujar Hizbul Adil. Melek sadar diri kau Jokowi. Apalagi sekarang Jokowi pantek, presidennya dipelongok-pelongok, ujar Polok. Mari bersatu untuk NKRI timpal nuansa negeri. Ngomong opo coba, bicara depan DPR di kelompok kadrun pastinya, ujar Triwibowo. Saat perang kalau itu terjadi, nggak mungkin kalau pribumi Kalimantan menyerahkan, apalagi orang suku Dayak. Jelas tidak terima, ujar Sugeng Riyadi. Kapal tenggelam bukan karena air yang di luar, tapi air yang di dalam. Lihatlah, di dalam negara kelompok mana yang terus-terusan bikin demo, tanya Yohanes. Makanya ganti rezim dan rakyat harus pilih pemimpin dari kalangan TNI biar Indonesia kembali ditakuti asing, ujar Safi. TNI dan Polri sekarang ikut jual negara Indonesia. Bisanya cuma fitnah, kenyataannya sebagian diambil alih Indonesia. Apa nggak lihat kenyataan? Ujar Tabri. Pret, jangan terprovokasi, mang setiap wilayah yang Bapak sebut-sebut nggak ada pribuminya dan apa pribuminya juga nggak cuma diam, nggak melawan kalau wilayahnya diambil negara lain, ujar Sarnu. Perkuat wawasan kebangsaan dan kalau bisa adakan wajib militer, ujar Rista Oke. Maka dari itu kita butuh pemimpin yang kuat yang bisa menyatukan bangsa ini, bukan membiarkan terpecah-pecah, kayak nggak peduli, pemimpin yang bijaksana, adil, jujur, nggak bisa disetir oleh kaum oligarki, ujar Gemli Kitopoya. Apa guna punya militer? Tanya Fat Al-Hermanto. Jangan takut, karena Indonesia punya Mak Lampir dan Joko Tingkir, ujar Randy Caem. Kalau masih asumsi ya payah, ujar Joko Suryanto. Gunanya tentara sama polisi buat apa? Buat ngelindungi presiden dan jajarannya doang, tanya Uis Kati. Pengamat yang diamati banyak orang, ujar Jani Rumjar. Oh, itu kenapa IKN kekeh harus jadi buat Cina toh, ujar Ahmad Sila. Ya Allah, kenyataannya Indonesia belum merdeka. Jagalah negeri ini ya Rob, timpal Yumem Hudaya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.